sesuatu yang beda, sesuatu yang bisa jadi legacy untuk negara ini. Nah, gimana kita memberikan pelajaran kepada keluarga, kepada generasi muda kita untuk mencintai Republik ini. Itulah namanya bela negara. Oke, touring bela negara ya sesuai namanya. Dari payung kita adalah TBN Series, kita menaungi 151 klub dan komunitas di Jabodetabek. Bayangin kalau satu komunitas itu membernya sekitar 1.000, ya kita udah sekitar 151.000 lebih ya. Kayak Ulinka Bandung ini kita ke PTDI, napaktilas sejarah bagaimana IPTN itu yang tadinya Nurtanio menjadi PTDI, seperti apa bawa pesawat kita. Sebagai paguyuban kami menggabungkan klub-klub itu, bentuk juga sebagai Bhinneka Tunggal Ika versi otomotif. Jadi ada di dalam kita itu ada 600 cc mobilnya sampai 6000 cc. Berbagai macam jenis mobil kalau di TBN ini kan. Nah, dengan berbagai macam gaya touringnya masing-masing. Tapi kan kita selalu mengutamakan itu adalah safety drivingnya. Halo pemirsa Autotex, kembali lagi bersama saya Vina Munawar. Hari ini spesial sekali karena Vina nggak sendirian nih. Bisa dilihat hari ini Vina rame-rame bareng teman-teman dari TBN. Nah, hari ini kita akan bakal touring ya, touring ke Bandung. Dan penasaran nggak sih dengan keseruan kita dari perjalanan hari ini sampai dengan ke Bandung? Yuk ikutin kita terus ya. Bye. Sobat Autotech, hari ini kita udah ada di mobil ya dalam perjalanan menuju Bandung. Dan hari ini Vina ditemenin nih sama Om Roy Suryo selaku pembina dari klub TBN ini. Dan dalam perjalanan ini kita juga akan ngobrol-ngobrol dikit ya Om terkait klub ini. Nah, boleh ceritain nggak sih Om awal mula atau kenapa sih tertarik join untuk klub TBN ini dan apa sih sebenarnya klub touring bela negara ini? Ini sebenarnya adalah kayak federasi. Jadi federasi itu anggotanya bukan hanya perseorangan, tapi anggota kami itu adalah klub-klub mobil yang ada di Indonesia. Khususnya yang ada di Jakarta. Tapi kadang-kadang kita kalau kopdar atau misalnya touring kemana gitu, tujuannya ya hanya datang makan, kemudian ngobrol selesai. Gitu. Nah, kita ingin sesuatu yang beda, sesuatu yang bisa jadi legacy untuk negara ini. Nah, gimana kita memberikan pelajaran kepada keluarga, kepada generasi muda kita untuk mencintai Republik ini. Itulah namanya bela negara. Oke, touring bela negara ya sesuai namanya. Nah, berarti apa? Tujuan touringnya yang berbeda. Misalnya kalau jarak pendek ya, kita ke beberapa museum yang ada di Jakarta. Sobat Autotech, setelah lebih dari 2 jam perjalanan ya, akhirnya kita sampai juga di Bandung dan sampai di first stop kita hari ini, yaitu di PT Dirgantara Indonesia. Karena sesuai dengan tujuan dari komunitas touring bela negara ini, yaitu selain touring dan juga having fun, kita juga bakal belajar bersama ya. Dan hari ini mungkin kita akan belajar di PT Dirgantara Indonesia dan kita akan mempelajari apa aja sih dan PT ini juga apa sih produk dan juga bagaimana sejarahnya. Ikutin saya terus ya. Halo teman-teman Autotech, kembali lagi bersama saya Vina Munawar di podcast Autotech yang ngomongin tentang teknologi dan otomotif karena teknologi jalan terus ngegas tanpa batas. Nah, di episode hari ini tentunya kita nggak jauh-jauh ya ngomongin tentang otomotif dan juga perjalanan nih teman-teman. Dan hari ini Vina sudah ada di Bandung karena Vina lagi mengikuti event dari komunitas touring bela negara, yaitu touring ke Bandung nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga udah familiar ya atau pernah dengar terkait komunitas TBN atau touring bela negara ini, karena memang komunitas ini cukup eksis ya. Mereka memang tidak hanya touring tapi juga
ada edukasinya terkait sejarah dan juga safety riding dan lain sebagainya. Dan hari ini Vina nggak sendirian, Vina ditemenin sama teman-teman dari komunitas TBN. Halo Om. Halo. Apa kabar Om? Kabar baik. Baik, alhamdulillah. Nah Om, mungkin teman-teman di rumah penasaran ya terkait apa sih komunitas ini dan bagaimana sih kegiatan touringnya dan lain sebagainya. Mungkin sebelum kita mulai ya lebih lanjut terkait hal tersebut, kenalan dulu Om. Boleh sih, boleh dari Om dulu nih. Oke, saya dengan Alul. Kebetulan saya saat ini jadi ketua pelaksana touring Oke. Ulinka Bandung lah. Om Alul ya. Om Alul. Baik, selanjutnya Om. Saya dengan Adoy, nama asli saya Irwanto Kosolo Pranoto. Kebetulan saya dipercaya sebagai Ketua TBN Series, Touring Bela Negara Series. Oke, selanjutnya Om. Saya Jeremy, kebetulan dipercaya sebagai Humas TBN Series. Baik, nah mungkin Vina mau bertanya sama Ketua Umum dulu nih, Om Adoy. Boleh diceritain nggak sih sebenarnya TBN itu apa sih, komunitas apa? Oke, yang pertama kali adalah kebetulan pendiri TBN Series ini kami berdelapan. Ya, kami berdelapan. Ada saya, ada Doni Pur. Kebetulan saya sebagai Sekjen Mercedes Ars, di mana komunitas Mercedes, tapi kami semua adalah para engineer. Ya, di mana saya sekjen. Terus kemudian ada Doni Pur sebagai presiden Mercedes-Benz SL. Kemudian ada Jeremy sebagai sekjen Wuling. Terus kemudian ada Sukrianto sebagai ketua umum komunitas Pasuduluran Avanza Xenia. Kemudian ada Ogiansyah sebagai ketua ITZC. Terus kemudian ada Heni sebagai bendahara Redcar Community Indonesia. Gunawan sebagai humasnya Sigra Klub Indonesia, dan Jai sebagai wakil ketua umum Car Club Avanza Xenia. Nah, kami berdelapan, sebenarnya itu saya dan Doni yang membentuk. Karena kenapa? Kebetulan saya dengan Doni Pur yang presiden MBSL itu adalah alumni Lemhanas. Jadi dari Lemhanas ini kita menjalankan ada 3 konsensus dari 8 konsensus yang dihasilkan dari setelah kita di training oleh negara ya, setelah kita di sekolahin sama negara selama 1 bulan di Lemhanas. Nah, saya berdua sama Doni, saya tanya nih, apa nih yang kita bisa lakukan? Oke, generasi muda sekarang ini kan mungkin tanda kutip sudah mulai melupakan Pancasila nih. Ya kan? Bener kan? Terakhir menyebutkan Pancasila waktu SMA. Setuju ya? Iya, mungkin begitu sama kuliah Om sudah bias nggak inget ya. lah gitu. Nah, di mana teman-teman komunitas otomotif nih begitu kumpul buka kap mesin, nggak ada yang kita namanya sadar bahwa satu-satunya dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, oke, kita buat generasi muda untuk selalu mengingat Pancasila adalah satu-satunya dasar negara kita. Oke, gimana caranya? Ayo guys, kita buat TBN Series, Touring Bela Negara Series. Jadi bela negaranya ini yang sebenarnya nggak ruwet-ruwet, nggak ribet-ribet. Jadi setiap event kita selalu menyebutkan salam Pancasila, salam bela negara, TBN Series, gas, gas, gas. Setiap event kita ulang selalu ya, selama 4,5 tahun keberadaan kita, yang mana kita lahir 8 Oktober 2021. Nah, 54 kali event kita selalu menyebutkan itu. Jadi lama-lama teman-teman hafal nih bahwa tidak ada dasar negara lain di Indonesia ini selain Pancasila. Dan kita adalah satu-satunya negara di belahan dunia ini yang diakui sebagai negara kepulauan tapi solid, tidak terpecah. Ya, tidak terpecah. Nah, bagaimana kita penetrasi ke bawah, ke generasi muda dengan melaksanakan 3 konsensus, salah satunya adalah persatuan Indonesia, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang kita terapkan. Nah, dalam bentuk otomotif. Jadi kita bikin event, di mana eventnya itu selalu free selama 53 kali ya, 53 kali kita bikin event free. Nah, kali ini kita memang ada sedikit biaya tapi kita berikan cashback, nanti dijelaskan oleh ketua pelaksana touring Ulinka Bandung ini. Nah, 53 kali kita mengadakan event ini free. Nah, teman-teman ikut semakin banyak. Dari payung kita adalah TBN Series, kita menaungi 151 klub dan komunitas di Jabodetabek. Bayangin kalau satu komunitas itu membernya sekitar 1000, ya kita udah
ke sekitar 151.000 lebih ya. Nah, cuman di TBN Series ini hanya perwakilannya aja. Kira-kira begitu. Jadi kita mengadakan event, tapi event ini juga bermanfaat ya. Salah satunya apa? Kita harus ada unsur sejarahnya. Contoh kayak Ulin K Bandung ini kita ke PTDI. Kita napak tilas sejarah bagaimana IPTN itu yang tadinya Nurtanio menjadi PTDI, seperti apa bawa pesawat kita sudah punya teknologi. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya kita juga ke museum di Jakarta, kemudian museum ke Sukabumi, museum BRI ya, museum Pegadaian, kemudian BRI, terus kemudian ke Rengas Dengklok dan lain-lain. Pokoknya yang namanya event kita adalah bicara mengenai napak tilas sejarah NKRI. Wah, berarti memang TBN ini tidak hanya touring ya, tapi Ya, juga ada edukasi. sisi bela negaranya Ya. dari bentuk edukasi sejarah Indonesia ya. Nah, kalau aku tanya tadi Om Alul nih, udah berapa lama sih join, sejak kapan nih Jo? Dan kenapa memilih join ke TBN Series ini? Waduh, kalau joinnya mungkin sekitar 2-3 tahun lah ya. Udah ya dari 2022 lah kurang lebihnya. Iya. Nah, kebetulan saya sama Adoy di satu klub di Mercedes, W124. Nah, karena pertemanannya enak, solid, dan kebetulan Om Adoy bikin TBN, di suatu waktu ketemu di satu tempat. Saya bilang, ini apaan Doy gitu kan. Dia bilang, ya gue bikin ini nih paguyuban seperti ini gitu. Yang tadi dibilang tentang sejarah, tentang bela negara, tentang pengen membangun bahwa anak muda itu nggak hanya cuman anak otomotif itu nggak cuman ngomongin mobil, tapi tentang sejarah, tentang Indonesia. Karena kan ya tadi udah banyak lah anak-anak muda sekarang yang mungkin ditanya Pancasila aja jawabannya udah berubah-ubah. Kebalik-kebalik gitu ya. Iya, udah kebalik-kebalik. Nah, makanya dari situ saya kebetulan mewakili klub Mercy W140. Ya akhirnya ikut join ke TBN gitu. Karena kami lihat bahwa visi misinya cukup bagus lah gitu. Nggak hanya mikirin mobil, nggak ngomongin pelek, nggak ngomongin knalpot mesin, tapi juga ada ngomongin sejarah-sejarah lah, atau datang ke tempat-tempat yang bersejarah, khususnya sejarah NKRI lah. Berarti salah satu tujuannya juga untuk ada visi yang disukai itu ya, Betul. visi bela negara tersebut ya. Kalau dari Om Jeremy nih bagaimana? Kalau bergabung di TBN karena kebetulan salah satu pendirinya, kita itu awalnya cuma bikin kayak gimana caranya kita nggak hura-hura aja, kan kesannya anak klub atau komunitas otomotif itu sekedar hura-hura, sekedar nongkrong di kafe. Nah, ini kita bikin satu hal yang lebih ke sejarah pembumian Pancasila, dan itu pun kami menggabungkan sebagai paguyuban, kami menggabungkan klub-klub itu bentuk juga sebagai Bhinneka Tunggal Ika versi otomotif. Jadi ada di dalam kita itu ada 600 cc mobilnya sampai 6000 cc. Terus mobil tahun tua sampai modern, bahkan dari mobil kecil sampai sports car atau supercar. Seperti itu kira-kira. Baik, berarti memang banyak macamnya ya, berarti tidak dilimitasi gitu ya, harus mobil apa, cc berapa, bebas ya, semua mobil bisa join ya Om ya. Nah kalau Om Adoy, komunitas ini kan udah 54 kali ya termasuk ini menggelar event tuh. Terus sebelum-sebelumnya event kemana aja sih, dan biasanya eventnya tuh ngapain sih kalau lagi touring-touring gitu? Ya, itu tadi yang saya jelaskan bahwa setiap kegiatan event kita selalu mengunjungi museum atau tempat bersejarah. Jadi di situ ada touringnya, ada senengnya, kita konvoy, terus bagaimana cara kita edukasi di radio, bagaimana cara teman-teman patuh kepada official car ya. Terus kemudian sampai di tempat, kemudian kita belajar tentang sejarah, apakah itu museum, apakah itu tempat peristiwa G30 SPKI atau apapun ya. Sebagai contoh, Mbak kalau ke museum sendiri kan bete kan? Mungkin lebih ke agak boring ya, nggak ada temen Boring. ngobrol. Nah, sekarang ya. kalau ke museum rame-rame sama teman-teman seru kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara di luar negeri ya,
orang-orang di luar negeri itu senang sekali ke museum. Tapi orang-orang Asia itu jarang sekali yang ke museum. Yang keinginan untuk ke museum. Nah inilah yang kita galakkan, kita giatkan bagaimana anak muda mencintai sejarah. Kira-kira gitu sih. Jadi touringnya ada, terus kemudian edukasi sejarahnya ada, kemudian makan bersamanya juga ada. Dan itu semuanya free. Oke, paling jauh pernah touring kemana Om? Sebenarnya paling jauh itu kita ke Rengas Dengklok sama ke Bandung, Linggarjati, Perundingan Linggarjati, ya perundingan kita pernah ke situ, sama ke Bandung ini. Nah mungkin nextnya kita akan mencoba ke touring jarak menengah yaitu ke Jogja. Jadi setelah 4 tahun kita berkutat di Jawa Barat, kita akan planning untuk nextnya itu ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah, lebih jauh lagi ya, eksplor sejarahnya ya. Nah Om Alul sebagai ketua pelaksana ya, ada nggak sih tantangan dalam mengkoordinasi lah teman-teman lainnya dalam touring ini? Tadi kan disebutin harus patuh sama koordinasi dan lain sebagainya. Sebagai ketua, ada nggak sih tantangannya apa aja? Waduh, banyak banget. Banyak banget. Banyak banget ya. Apalagi kan saya baru benar-benar aktifnya kan baru ya kurang lebih setahun inilah gitu kan. Makanya tetap harus minta bantuan para sesepuh-sesepuh ini nih, disebutnya panitia ini ya. Panitia apa namanya nasionalnya lah gitu. Nah karena kalau saya sendiri kan mungkin orang-orangnya belum terlalu banyak yang tahu ya member-member yang lainnya, karena di sini yang tadi dibilang bahwa klub di dalam paguyuban TBN ini kan ada 151. Banyak sekali ya. Banyak sekali kan, dan itu kan masing-masing punya pola pikir, pola touring yang berbeda-beda kan. Makanya tantangannya tadi di situ. Nah tapi saya lihat teman-teman TBN ini kalau udah PN ngomong A semua, makanya saya cukup agak seneng lah, maksudnya agak tenang lah gitu kan, bahwa ya udahlah kali ini mas biarin aja, biar ketua aja yang ngomong kan gitu. Kalau udah ketua yang ngomong ya semua siap gitu siap, kan, ya kurang lebihnya gitu lah. Nah, berarti masih kondusif, hanya gue mudah diatur ya, mungkin ya masih Om ya. mudah diatur. Oke, kalau Jeremy Om gimana? Ada nggak sih kesan yang paling apa sih berkesan dalam selama touring di TBN ini di mana? Kalau berkesan sih kebetulan saya belum pernah absen satupun di setiap event TBN. Berarti 54-nya ikut-ikut Iya. semua ya? Record Wah, nih. keren. Saya Jadi beberapa kali absen. kalau dibilang berkesan bisa dibilang hampir semuanya ada kesannya. Karena dari awal kita cuman 25 orang kalau nggak salah. Bisa menggabungkan isi kepala 25 orang itu kan ada yang mungkin dari menengah ke atas atau bahkan yang ya kita bisa bilang berlebih, tapi kita harus bisa pokoknya ikutin kita semuanya karena kita udah ngatur yang terbaik harus bisa dijalanin bersama gitu. Baik, berarti semuanya berkesan ya Semuanya bisa 54-nya dibilang ya? berkesan ya. Tempat-tempatnya kan macam-macam juga. Pernah ke kapal perang kita Oh, oke, itu di mana Om? di Kolin Lamil, Jakarta Utara. Oh, ada kapal. Pangkalan utama. laut, armada darat. Wah, aman lah. Berarti kalau sebenarnya kalau kita eksplor Jakartanya banyak banget ya tempat-tempat sejarah ya? Dan nggak hanya museum ya, kita Iya. itu seperti itu. Pangkalan kapal perang RI, terus mungkin rumah Rengas Dengklok itu ya, rumah si Pitung pun ya budaya. Jadi kita nggak terbatas hanya ke museum-museum, tapi lebih ke keseluruhan mengenai edukasi, sejarah, budaya, semua yang bertemakan intinya pembumian Pancasila. Wah, menarik sekali ya. Kalau dari Om ini ada nggak yang paling berkesan apa? Sebenarnya semua kegiatan kami ini berkesan ya. Nggak ada yang nggak berkesan karena everybody happy. Semua happy, semua senang karena yang pertama kita berusaha menjamu teman-teman nih. Ya, teman-teman udah berusaha datang, ya kita jamu dengan baik. Sama seperti kita bikin keriaan di rumah kita, kan nggak mungkin kan teman-teman yang kita suruh kamu bayar makanannya, enggak dong. Kita yang siapin semuanya. Dan dari mana itu dananya? Dari sponsor semuanya. Dari sponsor. Ya. Tugas Om Jeremy berarti ya? Humas. Oh, gitu. Tantangannya di situ jadinya gimana caranya kita membuat setiap event selalu gratis. Oke, mungkin itu ya tantangan terbesarnya ya? Itu Satu lagi tantangan nih. terbesarnya. Kita juga bukan cuman bicara otomotif ya, kita 3 kali diundang sama rumah sakit Oke. untuk meramaikan launching atau launching produk obat dan lain-lain. Di situ kita minta apa satu? Edukasi kami mengenai kesehatan. Kesehatan.
Jadi teman-teman nggak cuma sejarah, tapi kesehatan juga sama. Bener. Berbagai macam. Yang penting ketika selesai eventnya itu bermanfaat bagi peserta. Yang penting bermanfaatnya itu ya, Iya. dan juga fun-nya juga ya. Fun dan bermanfaat. Nah, Om Alul, kalau untuk touring biasanya ada aturan khusus nggak sih dalam touring itu seperti apa? Kalau aturan khusus sih ya mungkin pas touringnya ya, Ya. karena biar bagaimana juga kan touring itu ada berbagai macam jenis mobil kalau di TBN ini kan. Dan dengan berbagai macam gaya touringnya masing-masing, tapi kan kita selalu mengutamakan itu adalah safety drivingnya. Nah, safety driving ini kan punya satu pola yang sama, hampir sama semua. Jadi itulah yang kita bagi ke teman-teman, dan juga itu yang mesti diikutin lah. Jadi Iya. sehingga pada saat kita touring di jalan ya semuanya aman. Nah, biasanya juga kami panitia atau panitia pelaksana, kita selalu menghimbau ke teman-teman sebelum touring biasanya cek-cek dulu nih mobil. Ya kan, dicek lah entah itu mesinnya atau apanya sebelum touring. Iya. Jadi pas di perjalanan pun juga sudah aman. Kalau aturan masalah safety driving hampir semua lah pasti sudah, karena kan masing-masing punya klub masing-masing, dan pasti mengenai safety driving itu udah pasti hampir semua tahu. Baik. Nah, kalau ada nggak sih namanya apa saja sih yang perlu dilakukan tuh sebelum touring tuh? Selain tadi disebutin Om Alul persiapan ini ya, keselamatan ya, cek-cek dan lain-lain sebagainya. Ada lagi nggak sih Om? Individunya harus sehat. Individunya ya juga Iya, ya. pertama kita selalu menghimbau untuk tidur cukup. Oke. Walaupun panitia tidurnya kurang, panitianya malah kurang, tapi pesertanya harus cukup tidur, ya, cukup istirahat. Karena jam biologis kita juga 8 jam tuh harus terpenuhi dulu sebelum kita melakukan perjalanan konvoy. Karena kita sangat butuh konsentrasi, terutama untuk mobil di depan dan mobil di belakang kita. Yang kedua, yaitu tadi untuk kondisi mobilnya juga harus prima, ya. Kemudian sebelum kita memulai konvoy, bensin juga harus diisi full supaya tidak mengganggu rangkaian perjalanan kami gitu. Itu sih sebenarnya lebih kepada individunya kalau saya. Individunya ya. Itu berarti tips-tips kalau buat teman-teman yang mau touring nih, itu harus dicek juga individunya, dari diri sendiri sehat atau enggak, dan juga Betul. keselamatan juga mobilnya ya. Iya betul. Kalau Alat-alatnya. sekiranya nggak sehat ya kamu ikut mobil lain aja. Nebeng ya Om? Nebeng gitu. Kita selalu menyarankan seperti itu. Oh ya itu. Nah kalau Om Jeremy kan udah 54 kali nih ya ikut touring kan, semuanya diikutin ya. Ini selama ikut touring itu bawa mobil sendiri terus atau pernah nebeng-nebeng juga tuh? Sama macam-macam, bawa mobil sendiri pernah, nebeng pernah gitu. Karena kan ada satu titik di mana mungkin mobil kita bermasalah, atau di satu sisi juga kita suka ngumpulin itu karena kalau misalnya kayak seperti ini, event kali ini 50 peserta, kalau semuanya ada 50 mobil itu akan crowded sekali gitu. Jadi kita menghimbau untuk kalau memang bisa nebeng-nebengan silakan. Di situ pun juga kita bisa lebih saling mengenal, lebih solid satu sama lain. Gak cuman sekedar ini dari klub A, dari klub B gitu. Kita gabung, kita nggak peduli dia dari mana, dia siapa. Kayak gitu aja sih. Berarti pernah nebeng juga, pernah nebeng juga, bawa sendiri juga. pernah bawa Tapi Om sendiri. sebenarnya kalau untuk ikut komunitas ini, apalagi touringnya, wajib punya mobil dulu nggak sih? Atau bisa nebeng tadi, nebeng dulu baru punya mobil setelahnya? Nah gini, untuk bergabung di TBN Series ini simpel sebenarnya. Harus punya klub dulu, harus anggota klub atau komunitas dulu. Oh, klub lain Baru dulu bisa sebelumnya masuk ya? TBN. Misalnya nih, kayak Mbak nih, saya pengen bergabung di TBN tapi belum punya klub atau komunitas. Mobilnya apa? Silahkan masuk dulu komunitasnya baru bisa masuk ke TBN. Oh, begitu. Kenapa? Karena benang merahnya yang kita pegang adalah klubnya. Kalau misalnya sampai terjadi apa-apa hal yang tidak kita inginkan, ketua umumnya atau pengurusnya yang kita japri. Oh, Ini anggota kamu nih begini, gimana nih? iya, Ayo iya. kita duduk bersama, kita selesaikan. Nah, benang merahnya itu satu, harus ada klub dan komunitas. Beberapa dari anggota atau peserta TBN Series ini juga sama. Datang ke kami ingin bergabung karena melihat berita-berita kami yang sudah puluhan di media online. Mungkin kalau bisa di googling Touring Bela Negara Series itu keluar tuh banyak sekali berita-berita kami, karena setiap kali event kita selalu membuat press release kan. Nah
mereka menghubungi Om Jeremy, terus Om Jeremy hanya menganjurkan mobilnya apa. Misalnya mobilnya Vios, udah cari klub Vios. Udah masuk bergabung, ya sudah silahkan masuk ke TBN karena kamu sudah berbaju, sudah berwarna. Silahkan masuk ke TBN. Berarti sebenarnya TBN tuh seperti apa ya? Federasinya ya? Federasi. Kita harus ada komunitas dulu, Ya. baru join ke TBN-nya. Bukan kita individual join ke TBN-nya ya. Nah biasanya kalau di saat ini ya Om, mobil apa sih yang paling mendominasi yang bisa join? Avanza sih. Avanza ya? Yang paling banyak emang. Iya, 36 klub Avanza di dalam Agia, TBN. Agia apa? Agia juga Kalian. sama, sekitar 20 klub Agia. Pokoknya Agia aja lah. umum di jalan ya rata-rata Oh pasti. yang paling banyak di jalan ya Ya. saat ini ya. Tapi ada nggak sih teknologi terbaru dari otomotif yang saat ini mungkin TBN juga tahu dan juga lagi edukasi terkait otomotif tersebut? Electric vehicle ya. Electric Kita vehicle belum ya. lama kerjasama dengan Wuling ya untuk edukasi mengenai electric vehicle. Kira-kira tahun lalu ya? Iya. Tahun lalu. Juli tahun lalu, Juli kalau tahun nggak salah. Itu jadi kita kerja sama Wuling, mereka menjelaskan tentang electric vehicle tuh nggak perlu takut sih, karena kan kita kadang awam ya, kok serem ya mobil listrik. Nah, pihak Wuling ini menjelaskan lebih ke EV itu seperti ini, electric vehicle itu seperti ini, kelebihannya seperti ini, ya kekurangannya memang seperti ini. Tapi dengan yang sekarang lagi booming, semua di mana-mana EV, apalagi sekarang gitu. Masuk di 2026 ini, kayaknya hampir di jalan semuanya kebanyakan EV. Bener. Tapi kalau di TBN sendiri udah banyak Om. Iya. Dua peserta kita ada dua peserta. pakai EV, electric Oke. vehicle. Nah sebenarnya kalau dari pengalaman Om nih ya, kan kalau EV itu kan kita harus ada port chargingnya ya. Sedangkan port charging kan kalau misalnya kita agak pelosok dikit agak susah didapetin tuh. Itu gimana Om? Nah itu sebenarnya kembali lagi ke para peserta. Iya. Pada saat kita akan memulai konvoy, saya selalu menghimbau untuk diisi penuh. Entah itu baterainya, entah itu bensinnya, entah itu solarnya, pokoknya penuh. Begitu kita start touring, start konvoy, itu semua harus sudah full. Oke, jadi nggak perlu memikirkan bensin dan lain sebagainya lagi itu ya? udah bagian daripada si pemilik mobil. Itu udah checklist wajib Ya, ya ada tadi ya checklist sebelum wajib, tour ya. ya. Baik, kalau misalkan, nah tapi kalau aku penasaran Om terkait mobil-mobil yang memang lagi happening saat ini kan EV ya. Tapi ada kalau dari EV tuh kalau dari segi performa untuk mungkin Om touring ya, itu gimana Om? Ya gini, di TBN ini menarik nih. Menariknya adalah kita nih kan dari majemuk ya. Ada yang CC 1000, ada yang dulu pernah ada CC 600 ya, Suzuki ST20 ya. Cuman karena dia kalau touring selalu ketinggalan, akhirnya dia bilang udah deh, gue nebeng aja deh. Karena jadi gini, kita selalu mengatur susunannya adalah mobil yang CC kecil itu di depan, CC yang paling besar itu di belakang. Oh Jadi gitu. misalnya yang ikut mobil 1000 cc, 1500, kemudian ada 2000, 2500, 3000, ya udah. Yang di belakang commander atau di belakang road captain itu adalah mobil 1000. Setelah 1000 kemudian diurut kacang 1500, kemudian 2000, 2500, terakhir 3000 atau mungkin pernah kita ada Cadillac juga 6000 di belakang. Oh berarti terkait urutan di jalan aja Urutannya ada. tergantung cc. Oh ada alasannya ya, bukan cuma ya harus, bareng-bareng ya. kita jalan. Karena yang CC gede kan digas sedikit dia ini. Nah, supaya dia nggak terlalu melaju ke depan, itu di depannya ditahan sama mobil yang 3000 cc. Ah gitu, baru tahu nih info Saling baru. saling mendorong lah. Ya, ya. Secara psikologi saling mendorong. Jadi yang 1000-nya juga nggak lambat-lambat bener karena di belakangnya 1000 dia paham ada 1500 yang lebih gede. Nah, Om, itu kan menarik sekali ya. Mungkin teman-teman di rumah juga baru tahu ya kalau ada aturan-aturan seperti itu. Kira-kira ada aturan-aturan lain nggak sih Om dalam touring tuh yang tadi seperti disebutkan ada aturan untuk positioningnya, CC-CC-nya dan lain sebagainya. Ada lagi nggak sih Om? Kalau di majemuk kayak kita itu lebih ke susunan pertama CC, kadang juga urutan kendaraan, misalnya sedan ke makin lama makin besar. Oh, Karena kan iya, jarak iya. pandangnya jadi kita bisa melihat ke depannya gitu. Apabila di depannya ada kenapa-napa atau trouble, Iya. kita bisa langsung dengan mudahnya menghindar. Dan sama satu lagi transmisi. Yang Oke. matic selalu di depan, yang manual di belakang. Oh, Karena itu- powernya lebih gede yang manual daripada yang matic. Oh, berarti di depan tuh emang yang 1000 less cc powerful ya? otomatis itu pasti di depan. Di paling depan. Yang belakang yang lebih powerful nih. Yang powerful. Oh, berarti dari CC, transmisi dan juga ukuran ya. size mobilnya mobil, juga ya. jadi pertimbangan ya untuk touringnya. Sama satu lagi jangan lupa
harus ada HT atau komunikasi. HT, iya. Touring wajib lah itu. Wajib ya batu. Iya, karena kan buat komunikasi antar mobil kan. Iya. Takutnya yang depan ngerem karena yang belakangnya nggak punya HT, main nyeruduk aja gitu kan. Nah itu perlu lah. Berarti setiap touring, tadi kan misalnya ada 50 mobil tuh dibagiin satu-satu Om? HT itu? 50. Setiap pemilik Biasanya bawa. wajib pinjem atau punya HT. 300.000 Iya. handphone 8 juta, 15 juta bisa. Gini, bahasanya mungkin lebih gini, punya mobil masa nggak bisa beli HT. Oke. Paling murah 300.000. Dan kita lebih ke kenapa itu terbentuk dengan sendirinya, karena kan eventnya hampir setiap bulan lah. Oke. Kita bisa bilang setiap bulan, jadi mereka pun udah terbiasa, jadi kayak malu sendiri. Gua nggak punya HT sendiri nih, misalnya gitu. Susah sendiri nanti ya Susah komunikasi sendiri, ya. iya. Oke, wah menarik sekali. Ternyata emang sebelum touring itu juga ada persiapan yang cukup harus dipersiapkan dengan matang ya, agar juga touringnya berjalan dengan lancar dan juga selamat ya, safety yang penting ya. Nah Om, Zero accident. zero accident ya Om, itu paling penting ya. Kampanye kita zero accident. Nah Om, sebagai ketua pelaksana nih, saya penasaran nih, untuk event kali ini kan di Bandung nih, kenapa Om milih Bandung? Ya, jadi gini, awal mulanya adalah TBN ini selama 53 event, Iya. itu tidak pernah ada yang menginap. Oke. Jadi hanya one day event. One day event, jadi apa namanya, tidak pernah ada yang menginap lah. Jadi datang langsung pulang, Iya. datang pulang. Nah, tantangannya adalah ya saya mencoba inilah, karena kebetulan bentuk baru. ya menjadi bentuk Coba baru. bentuk baru. Karena mungkin juga masukan dari, bukan masukan lah, dari sejarah-sejarah yang diceritakan oleh Om Jeremy sama Om Adoy. Akhirnya juga kebetulan kan saya ada di klub sebelah lah gitu Iya. kan, yang biasa memang kalau touring pasti nginep. Nginep. Coba deh kita kembangin di sini gitu, kira-kira seperti apa. Dan biasanya juga kan yang tadi dibilang bahwa setiap touring ini yang one day ini kan nggak pernah free lah, nggak pernah berbayar. Nah makanya kita coba nih, ya bentuknya bukan berbayar tapi komitmen fee. Komitmen Iya. fee itu sebenarnya menjaga bahwa slot ini dia mau ikut. Dia ikut ya. Nah, padahal sebenarnya apa yang dia komitmenkan itu atau amount yang dia keluarkan berbanding jauh sebenarnya dari Akan apa. kembali lagi. Ya, ibaratnya itu akan balik lagi Balik lagi. ya, ke Dalam bentuk pesertanya. benefit ya, Om ya? Bentuk benefit. Oh, cashback. Ada cashback. Ya kita berusaha untuk itulah. Entah itu cashback bentuknya cashback atau bensin ya. Iya. Oh, dapat voucher bensin Ya, juga ya. voucher bensin. Kita 4 kali touring yang lumayan ya, ke Linggarjati itu kita kasih setiap mobilnya cashback 100 sampai 150.000. Ya. Wah, berarti keren nih Om Jeremy cari sponsornya ya. Yang nyari sponsor kadang mereka berdua gitu. keren, oke. Iya. Jadi ini nuansa baru lah ya di Bandung ini Iya. ya, pertama kali nginep dan lain sebagainya. Betul. Nah, kalau dari event touring yang di Bandung ini ada apa aja sih Om? Kegiatannya? Nah, jadi tetap kita nggak menghilangkan, atau saya nggak menghilangkan visi misi atau konsep yang sudah ada, yaitu harus ada edukasinya, ada sejarahnya, ya kan, dan juga apa namanya, ya tentang inilah, tentang nasionalisnya lah gitu Iya. kan. Nah makanya saya coba kemas, atau kita panitia mencoba mengemas bahwa touring ini tetap arahnya ke sana. Makanya kita coba ke PTDI. Malah tadinya sebelum ke PTDI kita coba ke apa Pindad. namanya? Pindad Tapi tadinya. Pindad nggak bisa karena lagi Ya, karena lagi produksi banyak Produksi, Pindad. jadi nggak Betul, bisa di-visit ya. Mobilnya, senjatanya ternyata. Karena menurut kita agak pengen nyari sesuatu yang agak beda gitu Iya. kan. Kan kalau ngomongin senjata, wah, sekarang ini kan ngomongin senjata udah nggak asing lah ya. Iya, Maksudnya, benar. tapi kan kita banyak nggak taunya gitu kan. Ternyata belum boleh ke sana, makanya akhirnya geser ke PTDI. Dirgantara Indonesia. Dan juga besok rencananya kita ke tempat yang kedua, yaitu Gedung Sate. Gedung Sate, Nah, belajar Gedung Sate sejarah kan lagi. Sejarah lagi, ya kan. Nah makanya kemasan itu tetap kita jaga lah. Jadi Iya. ruhnya TBN ini tetap kita jaga. Yang membedakan hanya ya kita ada nginepnya. Kali ini ada nginepnya. Iya, beda destinasi aja ya, tapi Iya. untuk visi utamanya belajar sejarah dan edukasi bela negara ya istilahnya Betul. itu tetap ada. Tetap. Nah, next Om, mau kemana nih next? ya target kita sih ya yang seperti dibilang tadi, mungkin
semakin jauh gitu. Karena kan kita mau nggak mau dengan kayak gini kita coba juga belajar bahwa oh kemarin one day trip kita sukses, alhamdulillah puji Tuhan. Kita menginap pun bisa dikatakan sukses. Kita coba yang agak jauh, mungkin menginapnya 2 hari, 2 malam. Kita lebih tertantang lebih seperti itu sih. Sebenarnya ada yang mau kita capai juga, yaitu ke makam Bung Karno di Blitar. Cuman untuk menuju ke sana kan kita harus belajar dulu nih touring jarak pendek, touring jarak menengah. Stepnya ada untuk supaya kita juga nggak gagal dalam melayani teman-teman nih, gitu loh. Dan yang paling penting selalu free. Selalu free itu. Sponsornya itu yang kita cari dulu. Iya, Sponsornya kita cari dulu. Nah, jadi buat sponsor kalau mau sponsor TBN, welcome sekali ya. Welcome sekali. Berarti biasanya emang dalam 1 tahun tuh berapa kali sih Om eventnya? Bisa dikatakan hampir setiap bulan. Oh, setiap bulan ada. Setiap bulan ada. Berarti kegiatannya apa tuh? Ada kegiatan mingguan juga atau kita Enggak, bulanan aja. Bulan aja. Bulanan aja. Event resminya sih bulanan, tapi kalau kayak kumpul-kumpul cuman sekedar mungkin ngopi bareng apa segala macam ngopi bisa. bareng. Bisa Kopdar kapan saja, sporadis ya. itu seminggu bisa 2-3 kali itu. Aktif berarti Nggak ya Om tahu ya? kerjanya apa aja itu. Kerjanya Oh bukan aktif banget. Kita kalau di grup WA-nya TBN nih, ini saya awal masuk TBN stres juga. Kenapa tuh Om? Ya kan kalau di grup-grup lain kan paling ya sejam 2 jam nggak dilihat, paling cuman 50, 20. Ini bisa 200, 300. Rame banget ya? Iya bisa 1000. Ya itu saking aktifnya tuh ke grup ya gitu. Makanya ya seru lah. Berarti juga bisa apa ya? Networking dan juga memperluas komunikasi lah ya antara yang lain-lain. Seru sekali ya. Tapi kalau untuk next month ada apa Om atau gimana? Bulan depan? Kalau next month sih sebenarnya kita ada undangan peresmian rumah sakit di Cawang, apa namanya rumah sakit? Udah kemarin ya? Nah itu. Terus kemudian mungkin nanti ada tawaran-tawaran lagi dari panitia nasional. Kita memang setelah event ini kita belum meeting lagi. Gitu. Nanti baru kita meeting lagi, baru ada ide-ide lagi. Karena kita walaupun sebulan dadakan sih. Dadakan selalu. Jadi ada aja yang telepon kami gitu ya, menghubungi kami, ini kita mau launching produk ini, bisa nggak dihadirkan teman-teman TBN series? Oh ya boleh, nanti kita atur berapa yang dibutuhkan, 100 orang, 150 orang atau 50 orang, nanti kita atur. Yang pasti tentunya positif ya. Positif. Kegiatan Tapi yang penting harus ada edukasinya apa nih? Kamu mau launching produk apa? Edukasinya apa nih? Nah, Kalau hubungan dengan sejarah dan sejarah, kesehatan atau apapun yang bermanfaat buat jadi buat sponsor-sponsor atau produk-produk atau apapun, kalau misalkan memang butuh kami TBN nih, kita siap lah ya kurang lebih gitu ya. Kita siap bawa masa nih gitu kan, bawa masa. Tapi ya tadi yang terpenting harus ada edukasinya, nggak cuman ya cuman touring-touring begitu aja lah, kita nggak ke situ lah. Dan kalaupun produk kita punya daya beli gitu. Ya karena kan kita biasa beli bensin ya ratusan ribu. Ya. Jadi kalau ada produk yang di launch ya udah pasti kebeli sama teman-teman kami peserta. Ada apa ya? Ada dari TBN juga ada bargaining power lah ya untuk memberinya. Gitu. Jadi buat sponsor. Sangat menguntungkan. Tapi kalau dari Om nih ya, mungkin dari Om Jeremy dulu nih, udah ikut beberapa komunitas kan ya? Tadi disebutin beberapa komunitas. Paling berasa bedanya dari TBN dengan komunitas-komunitas lain itu apa sih? Lebih ke ininya sih berbedanya majemuknya ya. Karena kalau di komunitas biasanya kan misalnya di BMW Club ya merek klub itu satu merek atau satu jenis, satu bentuk, satu tipe. Sedangkan di TBN ini kita tertantang untuk gimana caranya bisa konvoy dengan yang macam-macam majemuk. Terus tantangannya juga pun yaitu gimana caranya sebuah supercar bisa konvoy bareng mungkin mobil klasik atau 1000 cc kan bisa dibilang kejar-kejaran gitu. Tapi itu terlaksana kemarin di video-video YouTube kita pun ada kok. Gimana caranya mereka konvoy bareng, yang di depannya mungkin ada Maserati, ada Porsche, di belakangnya mengikut mobil-mobil yang lain. Mobil yang lain ya, itu juga tantangan tapi juga
itu ada seru-serunya juga di sana ya. Ini bilang Kok pakai bisa Maserati, begini itu ya, depannya iya. tuh Pak digas. Gimana mau ngegas 1000 cc? Maseratinya ngerem-rem terus. Kalau dari Om Ado gimana Om? Ya, Pembedanya nih dari komunitas-komunitas lain yang Om udah ikutin tuh gimana? sama seperti Om Jeremy ini. Jadi saya menikmati kemajemukan. Iya. Kemajemukan baik itu dari merek mobilnya, kemudian tipe cc-nya, terus kemudian strata sosialnya. Saya Oke. sangat menikmati kemajemukan ini dan membuat yang menurut saya adalah unik di TBN Series ini yang tidak ada di tempat-tempat lain. Dari tempat lain ya. Kalau dari Om Alul? Ya kurang lebihnya hampir sama, tetapi yang serunya adalah ya tadi dari berbagai macam jenis mobil, yang juga berbagai macam klub-klubnya, ya kan? Iya jenis klubnya, jenis kepalanya, cara mereka touringnya, nah itu dijadiin satu di dalam TBN, yang mana juga visi misi TBN ini yang menurut saya cukup baik ya, Iya. yaitu tetap tidak menghilangkan tentang NKRI lah atau NKRI. tentang Yang sejarah ya. Itu sih yang menurut saya yang perlu sekali lah anak-anak ya era sekarang lah ya. Iya. Itu perlulah tetap diedukasi karena kadang-kadang kita lihat ya entah di YouTube atau di Reels, di TikTok apa media sosial lah kurang lebih ya. Kalau kita lagi ada tontonan tuh lucu aja, kadang-kadang orang ditanya, kamu tahu nggak Pancasila, sila pertama apa? Ya jawabannya inilah. Jadi kan sangat disayangkan. Benar. Bagi Itu Indonesia aja banyak sih. sejarah-sejarah yang memang kita harusnya mengetahui ya sejarah terbentuknya Ya. dan juga perjuangan para pahlawan kita terlebih dahulu Betul, ya. betul banget itu. Nah, Dan- itu yang penting lah ya, maksud saya penting lah. Untuk menumbuhkan rasa cinta NKRI juga ya, Iya. bela negaranya tuh di situ, mencintai iya, dan untuk in a fun way dengan hal yang kita suka, hobi ya otomotif ya Betul. Om. Wah, menarik sekali ya teman-teman ya. Tapi terakhir nih Om, pertanyaan terakhir untuk satu-satu Om ini dari Om Alul dulu deh mulai. Waduh. Tips and trick untuk teman-teman di rumah yang mau mulai touring atau baru mau mulai join komunitas itu apa sih? Kalau join komunitas yang pasti punya mobilnya dulu ya. Yang pasti punya mobilnya dulu. Tapi kalau touring itu ya pasti skill drivingnya juga harus benar-benar beda antara kita nyetir mau ke kantor atau mau sekolah atau apa kuliah, itu beda dengan touring. Karena touring itu benar-benar butuh tadi yang dibilang bahwa kondisi kita harus fit ya kan, mobil kita juga harus fit ya kan, dan skill driving kita juga di situ diiniin sekali ya, dibutuhkan sekali lah gitu dalam pengereman ya kan, posisi kita di belakang orang harus seperti apa. Nah itu kan harus ya itu butuh pengalaman lah. Pengalaman Butuh ya. pengalaman. Berarti Jadi kayaknya nggak aku belum gampang bisa lah. ya joinnya. Ya boleh numpang Nebeng dulu, dulu boleh kali ya, nebeng iya. dulu boleh lah. Saya baru nyetir ke Indomaret aja udah. Iya. Ya karena nanti biasanya keseruannya di touring itu adalah kita akan tahu bagaimana kita di jalan, Iya. sama kita akan tahu teman-teman kita itu seperti apa kalau touring. Harus Apalagi saling kalau udah, menyesuaikan ya. iya, apalagi kalau udah sampai menginap nih, kadang-kadang kita akan tahu tuh teman kita di jalan tuh egoisnya akan seperti apa, ya kan, menyenangkannya seperti apa, jeleknya seperti apa, itu akan kelihatan gitu. Baik, berarti skill juga one of yang terpenting juga Betul, ya, atau yang betul. penting juga dalam untuk kalau pemirsa atau teman-teman di rumah mau mulai touring. Iya. Kalau dari Om Adoy, apa nih Kalau tips saya selain kendaraannya sudah dijelaskan Iya. nih oleh Om Alul, kalau saya lebih ke personality-nya. personality? Jadi sebelum teman-teman bergabung ke klub atau komunitas, sebaiknya hatinya dulu yang dijaga. Menjaga lisan, menjaga tulisan, terus kemudian anti baper. Itu yang paling penting. Nah, setelah itu baru kendaraannya. Nah, karena banyak sekali kejadian-kejadian yang tak terduga akibat salah lisan atau salah tulisan. Iya, atau salah persepsi. Salah gitu-gitu persepsi. ya. Karena ketika tidak semua orang pandai membaca, tidak semua orang juga pandai menulis. Artinya membaca secara secara dalam ya. Iya. Maksud dan tujuannya kita. Maksudnya apa, nanti orang terimanya apa. Nah, inilah yang harus dikelola urusan hati ini sebelum bergabung ke klub atau komunitas.
Anti baper ya Om Anti ya, nggak baper. baper. Kalau dari Jeremy apa Om? Sama sih, dirangkum dua-duanya ya, lebih ke personalnya dan mobilnya. Mobilnya disiapkan karena kan pasti masuk klub mobil itu mobilnya harus prima, Ya. harus ya bisa dikatakan sempurna lah, terus siap untuk jalan touring. Untuk individunya pun kita kan masuk klub untuk bergabung dengan orang lain ya, untuk memulai networking sebagainya. Bukan hanya untuk apa yang kita dapat dari klub, tapi apa yang kita kasih buat klub. Wow, keren. Ya satu lagi ya, mungkin kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya. Jadi paling enggak kita harus bisa berarti untuk semua orang. Luar biasa memangnya dari TBN Series ini ya teman-temannya. Jadi itu tips dan juga trik dari om-om dari TBN Series kalau teman-teman di rumah mau mulai join komunitas atau juga join touring ya Om ya. Dan teman-teman itu dia tadi obrolan saya dengan dan Om Alul, Om Ado juga Om Jeremy dari TBN Series. Salam Pancasila, Salam Pancasila, salam bela negara, salam bela negara. TBN Series, gas! Wah, luar biasa sekali teman-teman. Dan teman-teman ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Autotech. Teknologi jalan terus dan kita ngegas tanpa batas. Bye! Nah teman-teman Autotech, tidak terasa kita sudah di agenda penghujung dari perjalanan event touring bersama TBN Series ya Om ya. Nah Om, selama 2 hari ini ya, gimana Om kesan pesannya dalam touring Ulinka Bandung 2026 ini? Oke, terima kasih pada teman-teman semua peserta TBN Series Ulinka Bandung. Luar biasa, semakin akrab, semakin dekat kita, semakin bermanfaat mudah-mudahan dengan kita ke Museum BTD Dirgantara Indonesia, kemudian ke Gedung Sate, semoga menambah wawasan bagi kebangsaan dan pembumian Pancasila bagi teman-teman yang di otomotif nih. Jadi kami TBN Series adalah Bhinneka Tunggal Ikanya dari versi otomotif. Sampai bertemu lagi ya di keseruan kita bersama TBN Series. Salam Pancasila, Salam Pancasila. salam bela negara, TBN Series. Gas! Dan teman-teman Autotech, sampai ketemu lagi di episode Autotech selanjutnya karena teknologi jalan terus ngegas tanpa batas. Bye!